Sobat Jiwa, coba ingat momen-momen ini dari masa kecilmu. Pernah nggak sih kamu rewel karena melihat temanmu dibelikan sepeda baru, tapi ayah dan ibumu malah memarahimu dan bilang, kamu nggak perlu itu, kita juga lagi nggak ada uang. Kemudian akhirnya, kamu cuma bisa melihat dari jauh, kamu merasa sesedih itu, sambil melihat temanmu tertawa bahagia mengendarai sepedanya. Terus sekarang, kamu ngerasa sulit sekali untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau bahkan merasa tidak berhak atas kesuksesan dan juga kemewahan. Atau sebaliknya, kamu adalah anak yang selalu dituruti semua permintaannya. Mau ini, mau itu, semuanya langsung tersedia di depan mata. Dan pas dewasa, kamu jadi merasa berhak atas segalanya, bahkan sampai gila kontrol dan sulit menerima penolakan. Kalau kamu merasakan salah satu dari dua kondisi tadi, entah itu minder ataupun bosi, artinya solar plexus chakra kamu sedang tidak seimbang. Ini adalah pusat dari kekuatan pribadi, rasa percaya diri, dan juga kemauan atau willpower untuk mencapai sesuatu. Video ini bisa jadi solusi buat kamu, so tetap stay di sini, jangan kemana-mana dulu. Kita tungguin dulu intro yang sebentar lagi mau lewat. Nah setelah ini, aku yakin kamu bakal relate dengerin penjelasannya kenapa dua kejadian masa kecil itu bisa mempengaruhi karakter kamu di hari ini. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, cakra solar plexus ini ibaratnya kayak matahari atau sumber energi di dalam diri kita. Letaknya ada di sini, di ulu hati, dan di atas pusarnya. Cakra ini adalah pusat dari kekuatan pribadi atau personal power, dan juga merupakan sumber dari rasa percaya diri kita, serta kemauan kita untuk mencapai sesuatu. Kalau misalnya dia sehat dan terang, maka hidup kamu itu akan penuh dengan energi, dan kamu juga tahu banget apa yang kamu mau. Kamu berani bilang enggak tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Kamu nyaman sama kekuatan dan otoritas dirimu sendiri, dan kamu adalah kapten kapalmu sendiri. Tapi kalau energi matahari itu tersumbat, maka kamu akan jadi orang yang mageran dan gampang banget buat nyerah dalam hidupmu. Ketika cakra ini lemah atau tersumbat, kamu kayak kapal yang kehilangan kemudi. Mengalir gitu aja, tapi tanpa arah yang jelas. Nah ini ada contohnya ya, biar jelas. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang selalu jadi yes man? Dia nggak bisa untuk bilang enggak. Bahkan saat dia sudah merasa capek sekalipun, dia tetap nggak enakan untuk bilang enggak. Dia rela mengorbankan waktu dan energinya hanya demi menyenangkan orang lain atau jadi people pleaser. Nah, dia ini tipe yang takut kalau dia menolak, dia akan kehilangan cinta atau dianggap egois. Ini adalah wujud dari cakra solar plexus yang redup, di mana dia menyerahkan kekuatannya kepada orang lain karena rasa percaya dirinya yang rendah. Atau mungkin kamu kenal dia adalah orang yang overthinker, yang nggak berani untuk ambil keputusan. Dia punya rencana bagus, tapi begitu waktunya untuk eksekusi, dia langsung merasa cemas nggak jelas. Kerjaannya nanya terus sama pasangan, sama teman, ataupun sama orang tuanya. Pertanyaannya sangat familiar. Biasanya gini, menurut kamu gimana ya? Atau bisa juga yang, aku harus ngelakuin apa ya? Gitu. Nah, si anak ini sejak kecil biasanya inisiatifnya sering dipatahkan, sehingga pas sudah dewasa, dia takut untuk membuat kesalahan. Dia memilih menjadi korban pasif yang kerjanya hanya menunggu arahan. Apa-apa harus minta persetujuan orang. Pokoknya orang yang lemah di cakra ini punya rasa rendah diri yang akut dan ngerasa nggak punya kendali atas arah hidupnya sendiri. Tapi ada juga orang yang sebaliknya. Kalau cakra ini terlalu aktif, maka kamu bakal menjelma jadi orang yang diktator. Nah, contoh kasusnya gini. Kamu punya teman mungkin yang hobinya suka ngatur-ngatur, bukan ngatur hal yang biasa aja ya, tapi sampai ke hal-hal yang kecil sekalipun, itu dia yang ngatur. Kalau bahasa anak sekarang adalah micromanage. Di meja kerja, di dapur, atau bahkan rencana liburan satu geng pertemanan pun, itu semuanya harus sesuai dengan rules-nya dia. Kalau ada yang nggak sesuai sama apa yang dia mau, maka dia akan langsung panik atau marah-marah. Biasanya anak yang tipe kayak gini, itu jauh di lubuk hatinya, dia punya trauma masa lalu dengan ketidakpastian. Jadi dia membangun ilusi kontrol di sekitar dirinya supaya dia merasa aman. Tapi membuat orang lain yang ada di sekitarnya merasa jadi tertekan. Atau ada juga orang yang anti kritik. Begitu dikritik, dia langsung ke trigger, marah-marah dan juga reaktif. Bukan belajar untuk menerima, memahami, dan mencari solusi yang baik, tapi dia langsung marah dan harga dirinya terlalu rapuh. Sehingga dia selalu pengen jadi orang yang paling benar. Energi solar plexusnya berubah jadi ego yang besar sebagai bentuk dari pertahanan dirinya. Dia takut kelemahannya terlihat,
Karena dulu saat dia lemah, dia merasa gampang terluka. Jadi dia menutupi rasa mindernya dengan sifat yang sangat dominan atau bisa juga orang bilangnya bossy. Dari dua hal ini, baik yang terlalu lemah maupun yang terlalu aktif, itu dua-duanya sebenarnya sama-sama nggak nyaman Sobat Jiwa. Dan perlu disadari, kira-kira kita itu ada di state yang mana. Nah Sobat Jiwa, kita perlu menyeimbangkannya agar bisa mengambil kembali kemudi di hidup kita dengan tenang dan juga rasa percaya diri. Di video kali ini, saya mau ajak kalian semua untuk mencoba 3 aktivitas sederhana ini selama 7 hari ke depan untuk mulai memperbaiki dan menyeimbangkan aliran cakra kamu. Yang pertama, kita akan mulai dengan aksi kecil. Buat yang cakranya redup, setiap hari pilih satu hal kecil yang selama ini kamu tunda untuk kamu lakukan karena kamu merasa takut atau merasa minder untuk melakukannya. Misalnya, bikin janji ketemu sama teman baru dan kamu yang menentukan tempat dan waktunya. Walaupun ini hanya untuk sekedar ngobrol, di situ kamu sudah menangin satu hal kecil atau satu langkah kecil. Bahwa kamu berani mengarahkan temanmu sesuai tempat yang kamu mau. Atau yang kedua, beresin kamar yang udah super berantakan dan kamu bisa menentukan tata letak sesuai dengan yang kamu mau. Tanpa harus merasa bingung apakah tempatnya salah atau benar. Itu akan membuat kamu menambah rasa percaya dirimu bahwa kamu bisa melakukan hal yang kamu mau tanpa harus merasa kebingungan. Dan buat yang cakranya terlalu aktif, setiap kali kamu merasa ingin mengontrol sesuatu yang bukan urusanmu, ataupun yang juga urusanmu, coba untuk pelan-pelan tarik nafas, kemudian lepaskan. Kasih kepercayaan bahwa orang lain juga bisa melakukan yang kamu lakukan dan berikan mereka apresiasi. Ini bukan berarti kamu kalah, tapi kamu menang karena berhasil ngasih ruang buat orang lain untuk ikut maju sama seperti kamu. Alihkan energimu dengan melakukan hal pasif, misalnya menatap langit atau mendengarkan musik tanpa melakukan apa-apa. Aktivitas kedua yang bisa kamu lakukan adalah kita akan pakai teknik mirror word. Kamu berdiri di depan cermin, kemudian kamu tatap wajahmu dan katakan satu kalimat afirmasi. Buat yang cakranya redup, kamu bisa katakan ke dirimu, aku berhak atas tempatku di dunia ini. Keputusanku valid dan aku menghargai diriku sendiri. Tujuannya apa? Untuk memprogram ulang alam bawah sadarmu supaya bisa menerima kekuatan dan kelayakan dirimu sendiri. Kemudian buat yang cakranya terlalu aktif, kamu juga bisa menggunakan kata afirmasi, aku mempercayai proses alam. Aku aman saat aku rileks dan aku mengizinkan orang lain membuat keputusannya sendiri. Nah, kalau ini tujuannya adalah untuk meredakan kebutuhanmu dalam hal mengontrol dan juga merangsang kerendahan hati serta kepercayaan kepada orang lain dan juga alam semesta. Dan aktivitas yang terakhir yang bisa kamu lakukan, saya sudah siapkan audio meditasi khusus untuk mengaktifkan dan menyeimbangkan aliran energi solar plexus cakra kamu. Dan ini gratis, kamu bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi. Dengan fokus ke area ulu hati, meditasi ini akan menenangkan rasa cemas karena kurang kontrol untuk kamu yang terlalu aktif dan juga memberi kamu energi keberanian yang konsisten untuk yang cakra energinya lemah. Ini adalah cara kita memberikan rasa aman dan energi yang seimbang pada pusat kekuatan kita. Sobat Jiwa, trauma masa lalu membuat kita lupa bahwa kekuatan itu ada di dalam diri kita, bukan di tangan orang lain. Jika kamu selama ini merasa lemah dan enggak berdaya, itu saatnya kamu perlu tahu bahwa kamu berhak untuk bersuara. Kekuatanmu tidak berbahaya dan ambil lagi kembali kemudi hidupmu. Dan sebaliknya, jika kamu selama ini terlalu tegang dan gila kontrol, ini saatnya kamu perlu tahu bahwa kamu itu aman. Kamu tidak perlu mengendalikan segalanya untuk kamu merasa berharga. Karena sebenarnya kamu memang sudah berharga. Dan percayalah pada proses dan juga kepada orang lain yang ada di sekitar. Dengan berani melihat dan menyembuhkan luka ini, kita bisa menolong diri kita sendiri untuk menjalani hidup yang lebih tulus, penuh percaya diri, dan gak takut lagi untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bukan dikendalikan, dan juga bukan pula mengendalikan secara berlebihan. Mari kita sama-sama berproses bersama, rasakan powermu yang seimbang, dan temukan kembali dirimu yang sejati.
Sobat Jiwa, kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.